Cek, cek, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Sehat? Yuk, Sehat, teman-teman Kang. yang masih tidak terlihat wajahnya, boleh yuk kita sama-sama berjumpa di ruangan ini ya. Boleh dibuka kameranya biar kerasa lebih hangat gitu. Karena di malam hari ini Ruang Sadar akan kembali menyajikan, menyajikan kayak apa aja yang menyajikan, akan kembali menyajikan sebuah insight tentang kesadaran dan kali ini akan dibawakan oleh salah satu tim dari Sintesa Wellness yaitu Rizky Dimas Pamungkas atau yang biasa disapa dengan DP ya. Dan DP sudah hadir di antara kita semua ya. DP ini tim Sintesa, calon psikolog masa depanmu, dan juga asesor juga ya di Sintesa Wellness. Jadi buat teman-teman yang barangkali ingin diuji, wes bukan diuji ya, ingin di assess teh apa tuh ya, yang ingin melakukan assessment atau gitu, entah itu kepribadian ya, entah itu minat bakat, bisa nanti sama DP. Oke, sebelumnya di sini sudah ada ya, Kang Novel, apa kabar? Sudah lama ya tidak berjumpa. Sehat, sehat, Kang. Sehat, mantap. Sibuk apa nih sekarang? Masih sibuk mencari berlian. Mencari sesuap nasi ya di tengah Indonesia gelap ini. Mau makan dong. Iya, iya, iya. Mantap. Ada Kang Andri juga, Kang Andri. Selalu hadir Kang Andri mah di setiap ruang sadar. Mantap, hadir terus, Masya Allah. Oke, teman-teman, di malam hari ini kita akan ngebahas sebuah tema yang biasanya mungkin sering disalahpahami ya, yaitu antara self awareness dan juga self diagnosis gitu. Mana sih DPT? Let's go. Siap, Kang. Kenapa ngangkat topik ini, Pe? Emang Kenapa ada apa, angkat Pe, topik dengan ini? ada apa dengan self diagnosis, Pe? Aku teh gemes, Kang, euy. Eh, Aku teh kan gemes. Jangan dicubit, gemes eh mah ya. aku teh kan ngajar, Kang. Aku teh kan juga Ngajar. ngajar di SMP. Oke. Nah, anak-anak SMP tuh Mm-mm. mereka tuh apa ya? Padahal masih SMP gitu, tapi mereka tuh Mm-mm. udah paham mengenai istilah-istilah kesehatan mental kayak misalnya depresi, Wow. misalnya Oke. anxiety, mereka tuh udah tahu itu. Dan Oke. mereka tuh akhirnya menilai diri mereka sendiri dengan Mm-mm. hal-hal kayak gitu. Oh gitu ya? Dan itu tuh mereka Mm. ketika aku tanya tuh, ketika aku gali-gali mereka tahu dari mana ya. Ternyata di Hmm. TikTok tuh seliweran Oh terkait hal-hal yang alah. kayak gitu. Iya ya, TikTok ya berarti ya penyebab dari Betul. semua ini ya. Tapi itu anak-anak SMP itu gimana, Pe? Maksudnya emang mereka jadi gini, maksudnya mereka tuh bisa tahu kayak gitu tuh aware atau gimana? Maksudnya kok bisa anak-anak SMP udah nyadar gitu sama mental health issues gitu. Emang happening gitu Pe di dunia remaja SMP? Kayaknya lagi happening sih Kang, karena Iya, apa iya. ya? Anak-anak SMP zaman sekarang teh kan udah mainannya udah ini ya media sosial ya, dan media sosial Iya. tuh mereka tuh nggak ke filter gitu. Jadi Hmm. akhirnya ya ketika apa yang rame di medsos mereka Mm-mm. adaptasi kayak gitu. Oh iya, iya. Berarti nggak ke filter, berarti kretek ya? Mm-mm. Nah, eta Kang, rokok mahal ya nak. Udah jadi ngomongin rokok ya. Oke, oke, oke. Tapi secara perilaku sendiri gimana Pe kalau di Secara anak-anak SMP? Oh, perilaku, DPT ini guru mm-mm. SMP juga ya, Ya teman-teman. aku guru SMP, aku Guru ngajar. SMP juga ngajar itu. Tapi Mm-mm. perilaku anak-anak SMP sekarang emang gimana? Pe meresahkan atau gimana? Sebenarnya nggak dibilang meresahkan sih enggak ya. Hanya saja memang ya itu dia, mereka tuh masih belum bisa memfilter informasi gitu. Jadi Hmm, informasi itu ditelan mentah-mentah sama ya, mereka. ya, 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 Terus ya. juga yang mengejutkan adalah
Aduh kaget. Anak-anak SMP sekarang teh banyak yang ngebarcode, tahu barcode nggak Kang? Oh iya, tahu, tahu, tahu. Hmm, self harm. Curious ya. Ya, itu disilet-silet kan. Aduh, banyak itu Hmm, tuh ya SMP ya. banyak, Alah, lumayan sih ya boy. Ngeri, 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 banyak ngeri. dan apa ya? Mereka teh menganggap itu teh keren gitu. Jadi Keren teh, ya. iya, Oke, oke, oke. biar keren Pak, biar keren, Heeh, sama oke. gitu. Tapi mereka menganggap diri mereka sakit nggak? Eh, Mungkin sakit ya. Hmm. Cuma ketika si rasa sakit kan biasanya orang anak-anak yang mengalami hal-hal seperti itu tuh biasanya Mm-mm. ada permasalahan di keluarganya. Jadi Oke. mungkin ketika apa ya, ketika mereka melakukan self harm atau Mm-mm. ngebarcode teh, Mm-mm. si rasa sakitnya teh tumpah di tangannya gitu loh. Jadi mereka Oke. bisa ngelupain rasa sakit dari keluarganya sendiri. Walah, walah. Kayak Ngeri gitu. juga ya kalau ngelihat Mm-mm. itu ya. Sedih Kang, euy. Ya, ya tuh. Kalau gitu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mendengarkan pemaparan dari DP ya, Pak ya, Let's tentang go. self awareness dan self diagnosis. Silakan, Pak, Sip. dimulai. Hatur nuhun Kang Adit sudah membuka acara. Dan hatur nuhun buat teman-teman yang sudah hadir di ruang sadar. Udah 35 tadi pas datang mah masih 19 eh. Aku teh rada gempeur Kang ini teh. Pertama kali ikut ngisi di ruang sadar. Karena waktu itu biasanya jadi peserta, kalau enggak jadi MC gitu. Sekarang jadi yang ngomongnya. Tapi kita mah sharing-sharing aja ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah tadi diobrolin, kita ambil topiknya bijak menilai diri antara self-awareness dan self-diagnosis. Kenapa aku ngambil topik ini ya tadi di masyarakat tuh lagi rame banget dia tuh mengkotak-kotakan kepribadian orang lain bahkan kepribadiannya diri sendiri itu dari menggunakan atribut-atribut psikologi yang itu tuh sudah termasuk ke dalam gangguan gitu. Makanya aku teh resah makanya di sini kita yuk sama-sama sadar untuk bisa menilai secara bijaksana. Nah, tapi sebelum mulai, kita kenalan dulu lah ya. Karena aku masih baru di Sintesa. Baru berapa bulan? 2 bulan ya. Dari akhir Desember sampai sekarang. Nah, aku tuh biasanya tuh dipanggilnya tuh Dimas. Kalau di Sintesa tuh DP. DP tuh Dimas Pamungkas. Nah, apa namanya? Aku tuh adalah salah satu konten kreator dan konselor serta asesor juga di Sintesa Wellness. Yang seneng banget kalau bantu teman-teman buat bisa sadar sama pikiran dan perasaannya lewat psikoedukasi. Nah, sekarang ini aku lagi melakukan psikoedukasi buat sama teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen apa ya, silaturahmi mungkin, kenal aku lebih jauh, kita follow-followan yuk di Instagram @dimas_rzpm. Seperti itu. Salam kenal teman-teman. Oh iya, aku juga sekarang lagi ngambil profesi psikologi. Jadi insya Allah nanti ketika udah lulus tuh jadi psikolog. Jadi minta minta doanya ke teman-teman biar aku cepat lulus. Oke. Nah, sebelum mulai, aku pengen nanya dulu nih, teman-teman, ada nggak sih yang pernah punya pengalaman ngerasa nggak baik-baik aja, terus teman-teman akhirnya, aku teh lagi ngerasa galau, terus aku teh akhirnya ngebuka HP, terus apa ya, ngetik gejala yang aku rasain, terus nyari di internet. Ada nggak yang pernah? Yuk, boleh di sharing-sharing kita diskusi. Ada yang punya pengalaman? Tahu Kang Adit meren? Oh, nih Kang siapa? Kang Aidil. Boleh Kang. Ya, halo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Rizky. Em, Ya. Awalnya itu ya kalau bicara sedang tidak baik-baik saja ya. Hmm, Terus juga coba nyari tahu itu pernah oke. dan eh, bahkan itu sebelum saya memutuskan untuk ke psikolog gitu.
Jadi coba nyari tahu dulu, terus disupport sama temen yang memang sudah pernah ke psikiater malahan gitu. Jadi sebenarnya udah sadar dengan kondisi itu udah satu hal yang baik ya menurut opini saya gitu. Hmm. Cuman kadang memang butuh ahlinya. Kenapa? Karena yang awalnya tuh pengalaman pribadi saya banyak menghipotesikan diri dengan saya memang backgroundnya bukan dari psikologi gitu kan. Berbagai apa di algoritma TikTok, Instagram, dan media-media yang saya gunakan untuk menerima informasi, terkadang malah bikin makin overthinking. Kenapa? Karena kan media itu nggak bisa dikontrol ya buat masuk ke kita gitu. Jadi ada banyak informasi yang saya terima dan itu belum tentu benar. Kenapa saya bilang demikian? Karena begitu saya ke psikolog, saya konsultasikan, saya sampaikan apa yang apa histori saya mencari tahu apa yang terjadi pada mental saya gitu. Dan ternyata jawabannya itu tidak separah yang ada di pikiran saya dengan informasi-informasi yang saya terima gitu. Jadi kalau ditanya pernah ngerasa nggak baik-baik saja, pernah dan pernah sekepo itu dengan diri saya juga pernah, tapi syukurnya sudah diluruskan oleh ahlinya atau psikolog saya gitu. Oke, nuhun Kang Aidil. Jadi memang pernah ya ngerasa nggak baik-baik aja, terus akhirnya kepo nih. Aku teh kenapa gitu ya Kang ya? Betul, betul. Terus ketika ketika udah dapet nih dari internet, apa Kang yang dirasain Kang? Em, yang pertama saya kasih beberapa persen kepercayaan gitu ya. Eh, yang berujung ke overthinking gitu. Percaya Hmm. dengan informasi yang ada di internet gitu. Terus eh, yang saya rasakan berikutnya ya overthinking gitu. Terus Iya, iya. saya curhat atau cerita ke orang terdekat yang memang saya tahu dia pernah dan sampai sekarang dia masih berobat ke psikiater. eh, itu mulai perjalanan saya untuk memberanikan diri ke psikolog gitu. Iya, iya, iya. Jadi kemarin tuh jadinya akhirnya overthinking ya Kang ya. Oke, Betul, betul. ya oke. Sip. Ada lagi yang lain? Kalau enggak kita next ya. Nah, teman-teman, ketika yang tadi tuh kita tuh ngerasa nggak baik-baik aja, terus akhirnya kita ngepoin gejala-gejalanya ke internet, mempercayakan eh, apa yang kita rasa terhadap internet tuh, itu bisa disebut dengan self diagnosis. Teori, eh, secara teori definisinya adalah upaya seseorang untuk menilai kondisi mentalnya sendiri berdasarkan informasi yang ditemukan di internet atau media sosial tanpa konsultasi profesional. Jadi dia tuh percaya banget nih sama apa yang internet katakan yang akhirnya dia ngerasa overthinking gitu. Itu nanti gejala-gejalanya gitu tanpa berkonsultasi dengan profesional. Kayak gitu. Nah, ini nih contoh-contohnya nih ketika kita mendiagnosis diri sendiri, aku kayaknya punya anxiety disorder deh karena sering overthinking. Itu salah satu contohnya. Terus juga mood aku gampang berubah, dikit-dikit seneng, udahnya bisa nangis. Kayaknya aku punya bipolar disorder deh. Nah, terus ada contoh lain juga, anakku nih nggak bisa diem, anakku mah nggak bisa diem gitu, dia mah ADHD gitu, atau attention deficit disorder gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya apa ya, kita tuh bisa mendiagnosis diri sendiri? Karena ini teman-teman. Nah, making sense of the word. Jadi, secara alamiah, manusia itu punya kecenderungan untuk bisa men, apa ya, memasuk akalkan atau menjelaskan dunia gitu biar si dunia itu teh masuk di akal mereka gitu. Jadi ketika misalnya nih, aku punya contoh. Misalnya kita lagi diam di rumah, pintunya kita tutup, terus tiba-tiba si pintu ini tuh kita tuh ngedenger pintu ini tuh kebuka. Nyet, gitu.
kira-kira apa yang bakal teman-teman pikirin ya? Boleh di-share di kolom chat. Ada hantu, ada angin, ada angin lewat. Oke. Jurik, ada orang yang masuk. Oke, terus kira-kira ketika denger apa yang ada pintu kebuka, teman-teman bakal ngapain kira-kira? Ada orang yang masuk, nutup, ada orang, samperin. Oke. Terkejut, dilihat, kaget, perhatikan dulu. Manggil damkar, cek. Oke. Nah, tadi dengar apa ngelihat teman-teman ya pada ngecek, ada yang ngecek, ada yang disamperin, ada yang takut, ada yang manggil damkar. Nah, itu tuh bagian dari making sense of the world, teman-teman. Jadi, secara alamiah manusia itu eh, selalu pengen bisa menjelaskan apa yang terjadi sama dirinya atau dia lihat gitu. Jadi, ketika misalnya ada eh, pintu kebuka sendiri, otak kita tuh secara otomatis pasti bakal entah itu mikirin yang aneh-aneh atau kita malah samperin si pintunya buat ngecek apakah ada orang, apakah ada tamu, apakah ada angin, ataukah belum dikunci gitu. Jadi apa ya, proses untuk making sense of the word manusia itu beda-beda. Nah, jelas nggak sih teman-teman aku ngalor ngidul nggak? Jelas, Kang. Oke, jelas ya. Oke, aman, sip. Nah, kenapa ya bisa terjadi self-diagnose? Nah, karena manusia itu alamiahnya pengen apa ya, pengen menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Maka dari itu manusia akan mencari apa ya, jalur tercepat untuk bisa menjelaskan itu. Nah, dan di zaman sekarang itu ada dua hal yang jadi masalah. Yang pertama adalah kemudahan informasi. Jadi media sosial tuh kan gampang banget diakses, kayak TikTok, Instagram, Twitter. Itu tuh banyak banget informasi-informasi yang belum tentu benar dan belum tentu terfilter gitu. Jadi apa ya? Dan sekarang tuh banyak orang-orang ngomong tanpa eh, orang-orang tuh percaya dengan omongan orang-orang yang bukan expertnya gitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Dan orang-orang tuh mempercayai itu. Gitu. Yang kedua adalah sikap orang Indonesia yang kurang kritis, teman-teman. Jadi orang-orang Indonesia itu kurang kritis ketika ada informasi itu nggak langsung malah langsung dipercaya gitu, nggak dia cross check dulu benar apa salahnya, kayak gitu. Nah, tapi ketika kita ngerasa ada masalah, terus apa namanya, eh, kita searching di internet, apakah ini tuh bisa langsung dikatakan sebagai gangguan mental? Jawabannya enggak, teman-teman. Nah, kita harus bisa ngebedain antara self-awareness dan self-diagnose. Nah, self-awareness itu apa sih, teman-teman? Definisinya adalah kesadaran diri terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku. Kayak tadi contohnya, aku ngerasa kalau akhir-akhir ini aku kayaknya lebih mudah cemas deh, gitu. Apa enggak misalnya aku ngerasa akhir-akhir ini kayaknya aku kurang tidur deh. Nah, apa enggak aku kayaknya ngerasa akhir-akhir ini pola interaksi aku beda deh dengan hari-hari biasanya gitu. Itu yang dinamakan dengan self awareness. Jadi kita tuh sadar akan eh, kondisi diri kita sendiri. Nah, sedangkan self diagnosis adalah langsung mengklaim memiliki gangguan mental tanpa adanya evaluasi profesional. Jadi misalnya aku nggak ngerasa kalau akhir-akhir ini tuh aku mudah cemas. Kayaknya aku gangguan anxiety deh. Kayaknya aku anxiety disorder deh. Kayak gitu. Nggak Atau boleh. misalnya aku punya bipolar nih karena mood aku sering naik turun. Kayak gitu. Ini bedanya. Kebayang teman-teman bedanya? Jadi kalau self awareness mah dia
bisa nge-scanning diri nih, diri aku teh kenapa sebenarnya. Sedangkan self diagnosis mah kita langsung mendiagnosa bahwa diri aku teh kenapa-napa, diri aku teh punya gangguan kayak gitu. Mungkin kita kasih contoh ini kali ya. Kita kasih contoh dengan, karena mungkin kalau gangguan mental itu kan nggak kelihatan ya. Kita coba dengan gangguan fisik. Misalnya, aku teh hari-hari ini teh ngerasa pusing. Nah, itu self awareness-nya ya. Nah, ketika aku ngerasa akhir-akhir ini pusing, kayaknya aku mah hipertensi deh. Nah, itu baru namanya gangguan apa self diagnosis gitu. Dia bisa apa tanpa tanpa kan harusnya ketika mengecek apakah dia hipertensi apa enggak tuh kan di tes kesehatan dulu ya, minimal di inilah di apa namanya? Di tensi gitu. Nah, ketika self diagnosis mah dia tuh nggak ditensi dulu, tapi dia langsung menjudge bahwa dirinya teh eh, hipertensi kayak gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu kayak gitu. Next. Oke. Nah, teman-teman, kenapa sih pada akhirnya aku teh ngambil topik ini, ngambil topik apa namanya? Self diagnose ini karena aku teh khawatir ketika ini dibiarkan terus-menerus teh banyak dampak-dampak negatif yang dihasilkan. Kayak gitu. Nah, salah satunya adalah yang terjadi sama teman-teman itu bisa kena yang namanya self-fulfilling prophecy. Prophecy itu apa ya? Ramalan. Nah, jadi kita tuh self-fulfilling prophecy itu ketika kita meyakini, ketika seseorang meyakini tentang dirinya sendiri, gimana ya? Ketika keyakinan orang tentang dirinya. Nah, jadi kan tadi tuh udah browsing-browsing ya. Aku ngerasa nggak baik-baik aja. Akhirnya kita browsing ke internet. Akhirnya kita percaya apa yang internet itu katakan. Nah, ini teh ketika kepercayaan ini mempengaruhi perilaku, akhirnya si perilaku ini teh, si kepercayaan ini teh bikin apa yang kita percaya jadi kenyataan. Kayak gitu. Yalah, nyusun heula kata-katanya. Keyakinan orang tentang dirinya sendiri mempengaruhi perilakunya. Sehingga akhirnya si keyakinan ini tuh jadi kenyataan. Misal, ada orang nih gugup ketika harus presentasi di depan teman-teman kerjanya. Akhirnya ketika gugup, dia tuh cari-cari, browsing-browsing. Kenapa ya aku gugup pas mau presentasi? Terus di internet tuh bilang bahwa dirinya punya ini mah salah satu gejala kecemasan gitu. Nah, akhirnya tanpa mengkritisi si informasi tersebut, dia akhirnya mempercayai dan yakin bahwa dirinya punya gangguan kecemasan. Nah, si keyakinan ini nih, itu tuh bikin seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinannya. Yang akhirnya perilaku itu dia akhirnya jadinya menghindari presentasi. Dia akhirnya menghindari dengan teman-temannya. Akibatnya kecemasannya yang asalnya dia baik-baik aja. Ya, karena kan sebenarnya cemas ketika mau presentasi mah wajar ya. Kayak aku sekarang nih. Aku tuh cemas sebetulnya. Tapi ketika aku berpikir tidak rasional dan akhirnya aku browsing-browsing dan mempercayai bahwa aku teh punya gejala anxiety nih, anxiety disorder nih. Ini tuh bisa bikin si kecemasannya tambah parah dan bisa jatuh ke gangguan akhirnya kayak gitu. Aman ya self fulfilling prophecy ya, kebayang teman-teman? PC aku teh belibet euy. Ya, Kak. Bisa, Kak. Yes, kumaha kumaha ada yang berbicara? Nggak ada. Oke, kalau kebayang, let's go lanjut lagi. Nah, yang kedua, kenapa sih self diagnosis ini berbahaya? Karena bisa memicu kesalahan interpretasi. Jadi kita tuh bisa memahami, kita tuh bisa salah memahami kondisi mental kita sendiri, yang akibatnya jadi cemas,
dan panik yang nggak berdasar. Misalnya nih, ada subjek, ada orang baca online bahwa dia teh udah sedih lebih dari 2 minggu. Dia teh ngerasa bahwa dia teh sedih. Terus dia tuh baca online bahwa ketika lebih dari 2 minggu merasakan rasa sedih, itu berarti depresi berat. Itu menurut DSM katanya. Nah, tanpa konsultasi, dia akhirnya minum antidepresan tanpa resep dan mengalami efek samping kayak pusing, mual. Padahal sebenarnya dia tuh hanya stres biasa gitu loh. Nah, itu yang terjadi ketika kita melakukan self diagnose gitu. Jadi ketika kita nggak dapat pertolongan dari yang ahlinya tanpa konsultasi, dia akhirnya minum antidepresan karena dia percaya apa yang internet katakan. Padahal kan sebelumnya sebenarnya mungkin aja dia baru diputusin gitu dan rasa sedihnya tuh alamiah gitu. Dan bisa jadi dia tuh baik-baik aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya menghambat akses pada bantuan profesional. Nah, ini tuh terjadi ketika kita tuh ngerasa ngerasa cukup udah belajar dari internet, udah ngerasa tahu kondisinya, jadi si orang ini tuh ngerasa nggak perlu nih kayaknya gue konsultasi ke profesional karena ya aku mah udah kayak gini. Nah, terus jadi harusnya kayak gimana sih teman-teman biar kita tuh nggak kejebak dalam mendiagnosis diri yang akhirnya apa namanya gangguannya semakin parah gitu atau bahkan kalian tuh sebenarnya baik-baik aja. Harus kayak gimana? Yang pertama, kenali batasan dalam refleksi diri. Yang tadi, yang ini nih, balik lagi ke, nah, self awareness. Jadi kita tuh sebenarnya cukup hanya sampai ke self awareness aja teman-teman. Ketika kita ngerasa sedih, ketika kita ngerasa cemas, ketika ngerasa marah gitu, itu tuh sebenarnya kita tuh sudah aware dengan diri kita sendiri gitu. Ketika kita apa namanya, iya ketika kita ngerasa sudah berpikir secara sadar bahwa kita teh sedang cemas, kita teh sedang sedih, kita sedang marah itu tuh sebenarnya udah yang namanya self awareness dan itu tuh harus dibatasi, jangan sampai ke self diagnosis. Jadi sebetulnya self awareness bagus, refleksi diri itu bagus, tapi jangan sampai kita jadi orang-orang yang melabeli diri kita dengan hal-hal yang negatif. Karena balik lagi tadi, nah ini self fulfilling prophecy. Ini tuh ada penelitiannya. Jadi ketika kita meyakini penelitiannya itu dari siapa ya? Aku lupa penelitiannya punya siapa. Jadi mau sedikit cerita. Aduh ini lupa ingat sih penelitiannya. Jadi ada peneliti di negara mana gitu. Jadi dia tuh neliti ke sebuah sekolah. Dia tuh ngobrol ke kepala sekolahnya bahwa aku mau nih punya penelitian nih. Jadi dia tuh datang ke sebuah kelas. Dia tuh nge apa ya? Ngetes IQ, psikotes nih, ngetes IQ ke se ke beberapa siswanya gitu. Sekitar 10 gitu. 10 siswa apa 20. Jadi 20 siswa itu teh dites nih IQ-nya. Nah, yang 10 itu dia kondisiin bahwa dia menyampaikan ke guru-gurunya bahwa si 10 siswa itu teh IQ-nya bagus. IQ-nya di atas rata-rata, ada di sekitar 160-an lah. Jadi, wah ini mah bagus nih. Ini mah 10 siswa ini mah unggul. Nah, sedangkan 10 siswa sisanya itu mah biasa-biasa aja, IQ-nya average gitu, normal. Di angka seratusan. Kayak gitu. Nah, setelah diberitahu itu, si guru-gurunya kan percaya tuh. Percaya bahwa si 10 anak itu tuh punya potensi yang bagus. Nah, beberapa bulan setelahnya, akhirnya dicek nih di ujiannya gitu ya. Di ujiannya dicek bahwa ternyata si 10 anak yang si guru-gurunya percayain itu, dia akhirnya mendapatkan peningkatan nilai. Nah, padahal sebetulnya si peneliti dan si kepala sekolah ini tuh udah kong kali kong bahwa apa ya? Sebenarnya bahwa sebenarnya
si IQ yang 10 orang ini juga sebetulnya mah di rata-rata kayak gitu, bukan yang jenius-jenius amat. Tapi karena si gurunya percaya, akhirnya si guru-gurunya ini memperlakukan si 10 orang ini berbeda, teman-teman. Ini ini namanya apa ya? Eh, Placebo effect. Jadi dia memberikan treatment padahal itu sebenarnya ya siswa-siswa normal aja. Tapi karena kita percaya bahwa si siswa-siswa itu adalah orang-orang yang punya IQ di atas, jadi akhirnya kita teh memperlakukan si siswa itu teh berbeda, teman-teman. Ya, efek semu bener. Percaya sama sugesti. Tuh. Nah, ini juga yang bisa terjadi sama kita ketika kita percaya, ketika kita terus-menerus melabeli diri kita pakai hal-hal yang jelek, akhirnya kita teh bakal yakin dengan apa yang kita sampaikan gitu, apa yang kita pikirkan itu bakal kejadian gitu. Yang akhirnya sebenarnya kita sendiri, teman-teman, yang apa ya? Kita sendiri yang eh, menyat, menjadikan hal tersebut kenyataan gitu. Jadi aku mau ngajak teman-teman buat yuk teman-teman kita katakan yang baik-baik buat diri sendiri, karena ketika kita percaya sama diri sendiri, ketika kita mengatakan hal-hal baik tentang diri sendiri, itu tuh akan berdampak baik gitu. Ya ini tadi namanya self fulfilling prophecy. Seperti itu. Terus nah, harus gimana yang keduanya adalah hubungi profesional jika apa yang terjadi sama kita dirasa mengganggu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara asesmen. Asesmen itu adalah apa ya? Evaluasi kepribadian. Nah, Sintesa nih nyediain nih. Sintesa nyediain asesmen biar kalian bisa sadar yang nantinya kalian bisa kenal sama diri kalian dan akhirnya nanti punya kendali atas perilaku kalian. Kayak gitu. Jadi kita bisa asesmen. Asesmen itu prosesnya adalah kalian psikotes. Teman-teman bisa ikut psikotes yang nanti akhirnya akan dikonsultasikan dengan psikolog. Atau teman-teman juga bisa nih ikut konseling di Sintesa. Kayak gitu teman-teman. Hatur nuhun pisan sudah menyimak. Aku kembalikan lagi ke Kang Adi. Oke, terima kasih banyak Kang DP, Kang Dimas Oke. sudah sharing ya seputar apa sih bedanya self awareness dan self diagnosis ya. Jadi ternyata nggak apa-apa ya sebenarnya mah wajar kita self aware, kita mau cari tahu tentang apa yang terjadi sama diri kita mencari tahu tentang eh sebenarnya aku ini lagi kenapa sih gitu ya atau what's happening to me, urang teh kunaon atunya gitu ya. Kita lagi kenapa gitu. Tapi Nah, eta Kang. sekali lagi ya ada batasan, batasannya jangan sampai informasi-informasi yang kita cari, informasi-informasi yang kita telan itu menjadi dasar atau landasan untuk kita ngejudge, untuk kita mendiagnosa diri kita sendiri, apalagi udah sampai ke yang kategorinya klinis ya Pak ya. Yes, Kalau betul udah Kang. kategorinya klinis kayak depresi, terus apalagi skizoid dan gitu-gitu mah, Nah, memang eta. kita butuh tenaga profesional untuk membantu kita untuk kemudian apa ya, mengarahkan kita bahwa benar nggak sih yang kita alami itu jangan-jangan tadi memang oh ya ternyata bukan cemas, ternyata masuk angin gitu ya kan. Tah, eta Kang. Gitu. Ternyata selama ini kecemasanku hanya karena aku gak pakai jaket pas memotoran gitu kan. Tah, Nah jadi itu kan ketirisan, jadi iya gering Kang. kedinginan. Jadi nah kan Nah, itu perlu di cross check gitu ya, perlu di cross check. Nah nih Pe, di kolom komentar ada beberapa yang berkomentar nih. oke. Ada dari Kang Andri nih, beberapa kali lihat konten ADHD, ADHD, jadi kepikiran overthinking. Nah, itu gimana, Pe? Tah, iya gitu. Jadi apa ya? Iya kita teh nggak nge-cross check dulu gitu apakah kita teh bener ADHD, karena kan sebetulnya eh jadi ada buku namanya DSM. DSM Hmm, itu adalah buku pedomannya psikolog nih, oke. psikolog dan psikiater untuk Hmm, bisa mendiagnosa gangguan kesehatan mental, hmm, mental disorder gitu. hmm, Jadi si panduan ini tuh di situ tuh udah lengkap banget
Dan untuk menilai seseorang misalnya ADHD, depresi atau gangguan yang lain-lain tuh itu tuh harus memenuhi banyak kriteria dan Hmm. harus dilakukan oleh ahlinya kayak gitu Kang. Jadi nggak bisa semena-mena kayak gitu. Jadi memang Ya, ya, ya. ketika kita lagi habis baca nih di internet, Hmm. lihat konten ADHD, ngerasa cemas ya itu mah memang alamiah gitu. Karena Iya, iya, ketika iya. kita akhirnya eh, yang tadi balik lagi ke sifat alamiah manusia yang Hmm. making sense of the word gitu. Jadi ketika kita dapat informasinya itu, ya otomatis kita akan mudah overthinking kayak Iya, gitu kan. iya, iya. Bisa aja gara-gara kebanyakan minum kopi ya. Ah, bener. Kan kopi Jadi juga stimulan ya Kang ya. jadi we Bisa maceh gitu ya. Apa maceh bener. itu bahasa Indonesianya ya? Motah. Mota Motah. juga sama bahasa Sunda. Terlalu banyak gerak lah gitu ya. Nah, nggak mau Eh, diem. Kamu diam lincah, Ya, bener Teh nggak bisa Putri. fokus ke satu hal. Benar-benar lincah Hmm. gitu, lincah, lincah. Tapi sebenarnya ADHD sendiri apa sih, Pak? Bisa boleh tolong dijelasin nggak barangkali teman-teman juga kan di sini ada yang ya mungkin baru seputar tahu aja gitu. Tapi sebenarnya ADHD sendiri itu kondisi yang seperti apa sih? Oke, ADHD sendiri kondisi yang seperti apa? Jadi dia tuh si orang-orang yang punya apa ya? Yang punya gangguan ADHD. ADHD itu kan attention deficit Oke. hyperactivity disorder. Hmm. Itu tuh gangguan gangguan di otak nih, di syaraf Mm-mm, yang bikin mm-mm. seseorang itu susah untuk memusatkan perhatiannya. Jadi dia Oke. tuh nggak bisa fokus, susah fokus, Hmm. terus juga perilakunya jadi ya tadi tedai cicing, motah, lincah, Mm-mm. dan juga dia apa namanya impulsif. Jadi Hmm. ketika dia punya kepengen teh, pengen langsung dipenuhin kayak gitu Oke. Kak. Oke, oke ya. Tapi Susah? tapi ini Oke, oke. apa ciri-ciri yang aku sampaikan jangan dijadikan ini ya. Jangan Itu mau dijadikan biar apa? kalian aware aja gitu, biar Oke, teman-teman aware. oke. Susah, susah fokus ya, Pak ya tadi ya. Susah Pada ini fokus, susah intinya mah itu sih. fokus dan banyak gerak gitu ya. Hmm. Ya, ya, ya. Mungkin sulit memberikan perhatian karena mungkin terlalu banyak yang harus diperhatikan di dalam hidup ini, Pak. Ah, Kang, bener. Jadi kita tidak bisa memberikan perhatian yang tulus gitu ya. Nah, Itu mah beda lagi ya. Itu beda lagi gitu. Ya, ya, ya. Terus ini ada dari Teh Putri nih. Tadi ngomongin soal ini kan ya, self fulfilling prophecy gitu. hmm. Apakah self fulfilling prophecy itu percaya sama sugesti gitu? Bukan. Iya, secara awamnya mah gitulah, Kang. Heeh. Ya, ya, Bisa ya, percaya ya. sama sugesti. Jadi apa yang Hmm. kita pikirkan teh kita percayai, yang Hmm. akhirnya itu tuh jadi kenyataan Iya, gitu iya, sih iya, iya. simpelnya mah. Kayak Harry Potter mungkin ya. Nah, Ada aku yang mah nonton Harry Harry Potter Potter. nggak sih? Atau ada yang tahu kisah Oedipus nggak? Oedipus ada yang tahu nggak, teman-teman? Ada tuh kisah dari Yunani. Jadi Oedipus itu dia dapat ramalan bahwa eh, dia bakal dibunuh sama anaknya gitu, Iya, Kang gitu ada ya. jadi. Heeh, Sehingga aku dia mah rumah. nge-banish atau ngebuang lah gitu ya. Ngebuang apanya gitu lupa. Ternyata malah balik lagi dan kejadian beneran gitu ya. Itu namanya Oedipus atau di psikologi juga ada istilahnya Oedipal kompleks ya. Iya, Oedipus Oedipus kompleks kompleks, kita. ya Oedipus Heeh. kompleks gitu. Betul. Oke, ada lagi yang nanya nih dari Oke. Vega. Kang Punten mau tanya mangga. Sebetulnya untuk seorang psikolog dalam menegakkan sebuah diagnosa butuh berapa lama ya? Atau beberapa kali tes? Sebagian orang cenderung self-diagnose karena nggak sabar buat tunggu diagnosa dari tenaga profesional kali ya. Oke, jadi sebenarnya buat butuh waktu berapa lama sih asesmen psikologi itu biar tahu kita ini kenapa Oke, gitu. nah sebenarnya untuk seorang psikolog menegakkan diagnosa itu sangat bergantung dengan masalahnya kayak Hmm, gitu. Tapi memang karena kan yang namanya asesmen tuh apa ya balik lagi tadi bergantung sama masalahnya banget gitu. Ada yang oke. butuh informasi dari dirinya sendiri, ada yang Hmm. butuh informasi dari keluarganya, Oh, ada yang butuh oh ya, ya, informasi ya, dari ya, alat ya. tes. Nah, itu tuh kita tuh nggak bisa menargetkan berapa lamanya. Cuma Hmm. memang
biasanya kalau di Sintesa itu kita biasanya melakukannya seharian nih. Kita jadi Hmm, asesmen sekali apa dua kali lah. Jadi kita tuh biasanya asesmen psikologi itu tuh bentuknya psikotes kayak ngerjain-ngerjain soal kayak gitu. Itu tuh bisa dari biasanya tuh dari jam 8 sampai jam 2. Jadi nih tips buat teman-teman yang oke. Raisen. Nah, tips buat teman-teman yang mau ikut asesmen itu Hmm, sebaiknya eh, siapin perut, siapin tidur yang cukup gitu biar nanti ketika melakukan asesmen itu hasilnya optimal dan akurat, teman-teman. oke. Kayak gitu nanti Berarti biasanya variabelnya banyak Pak ya, berarti ya. apa? Variabelnya banyak ya Iya, yang variabel menentukan sangat dipengaruhi, Kang. proses Mm-mm. si asesmen itu sendiri ya. Mm-mm. Ya, ya bahkan ada tadi yang DP bilang bahkan perlu informasi dari keluarganya Iya, bisa jadi. gitu. Karena Ya, kan ya, misalnya ya. nih kita nge apa nge-asesmen anak kecil nih. Hmm. Anak kecilnya nih misalnya Kecilnya ada segimana ibu-ibu, tuh? ah, kuma Kecilnya segimana? kecilnya segini kan. Terus. Misalnya si anak ini nih, si orang tuanya ngerasa, ah kayaknya anak aku butuh di asesmen deh. Aku pengen tahu Hmm. sebenarnya potensinya apa sih, Hmm, hmm, gitu. hmm. Kan ada tuh anak-anak yang pendiam, anak-anak yang eh, belum bisa diajak ngobrol. Nah, kita bisa nih Hmm. asesmen ke orang tuanya, ke orang Anaknya tua introvert ya, jadi yang nggak bisa diajak introvert ngobrol. Ya, 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 gitu. ya. Jadi memang banyak sekali dipengaruhi faktor-faktor. Oke, siap. Tadi aku lihat ada yang ngacung. Siapa ya? Ngacung. Tadi ada yang ngacung, dak. Siapa ya teh? Teteh-teteh kayaknya mah. Mau nanya lagi? Atau teman-teman ada yang mau nanya secara langsung ke Kak Nah, Miftahul Umah? Boleh? boleh, boleh. Nah, langsung aja. Sok ya. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau enggak ya mohon maaf. Jawab atuh. Silakan Kak Miftahul Umah. Silakan Teh. Oke, izin bertanya. Mungkin tadi terkait apa sih tadi? Maaf ya Kak, lihat ulang. Agak mirip dengan tadi self worth apa ya tadi belibetnya. Self fulfilling Self prophecy. purpose tadi itu mirip dengan eh, law of attraction mungkin LOA yang apa ya hukum tarik menarik gitu ya Kang. Hmm, hukum tarik menarik Teh. Iya, iya, Ya, iya, iya. yang kalau apa yang kita pikirkan, hal-hal baik yang kita pikirkan itu tuh bakalan datang dengan sendirinya, bakalan terjadi gitu. Kalau kita memikirkan hal-hal buruk juga, ya yang datang juga ke kehidupan kita tuh hal-hal buruk gitu. Mungkin sama kayak gitu atau apa ada perbedaannya dengan self-fulfilling prophecy ini? Hmm, oke. Aku sih sebenarnya nggak apa ya, tidak mendalami law of attraction. Tapi kalau dilihat secara sekilas mah memang mirip Teh. Jadi ya canggihnya otak manusia teh kayak gitu. Dia teh bisa apa ya? Ketika dia percaya sesuatu teh, dia tuh bisa secara nggak sadar teh mewujudkannya gitu. Tapi ketika kita bandingin dengan apa tadi law of attraction nampaknya sih sepengetahuan aku mah kayaknya memang mirip gitu. Dan aku nggak apa ya belum belum nemuin apa tuh sih bedanya apa gitu. Kayak gitu teh. Oke, Teh Miftahul Umah. Oke ya, aman ya. Hmm, namanya teh ya. Aku nggak ngulik sih law of attraction, tapi kayaknya sih mirip-mirip Ya, gitu. ya. Paling aku nambahin dikit aja ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Boleh boleh Kang, boleh Ya bisa. paling kalau ngomongin LOA atau Letter of Acceptance sih, oh bukan ya beda lagi ya. Itu mah keterima kuliah ya. Kuliah Law of di. Attraction itu kan sebenarnya lebih ke mythical gimana apa kita tuh percaya kita bisa menarik sesuatu gitu kan. Ketika kita percaya bahwa eh kita bisa jadi apa namanya orang kaya misalnya, kita kemudian akan menarik energi-energi. Nah, itu kan tidak bisa didefinisikan secara ilmiah gitu. Itu gimana ngukurnya gitu. Tapi kalau self fulfilling prophecy itu
kurang lebih gini, ketika kita tadi berpikir bahwa kita itu ujian lah misalnya, ketika kita berpikir bahwa kita gagal ujian, pikiran itu mengarahkan kita berperilaku ya untuk satu misalnya jadi nggak belajar karena kita udah percaya duluan nih, kita udah percaya duluan bahwa kita nggak akan lulus ujian, jadinya kita nggak belajar, kita nggak ngafalin, kita nggak nanya, nggak diskusi apa segala macem. Nah, dari pikiran itu tuh kan ngarah ke action tadi, sehingga action tadi ngarahin ke hasil yang memang kemudian kita percayai di awal gitu. Terus misalnya ada seorang laki-laki yang percaya misalnya bahwa dia tuh nggak bisa eh, dekat atau kenalan sama perempuan gitu. Dia percaya itu bukan dia attract orang-orang supaya gimana enggak kan, tapi kemudian karena dia nggak percaya sama dirinya bahwa dia nggak bisa, maka actionnya pun nggak ada. Nah, karena actionnya juga nggak ada, ya maka hasilnya juga nggak ada. Begitupun dengan sebaliknya. Gitu paling yang bisa aku tambahin. Sip, Kak thank you. Aya, mangga boleh kalau mau bertanya. Mau izin tanya. Em, yang pertama, tadi tentang self-fulfilling prophecy, itu gimana kalau udah kejadian sama diri kita? Kan itu udah, kalau misalnya udah dari kecil tuh kan kayaknya udah melekat banget tuh. Terus gimana cara nggak tahu hilangin atau breakdownnya supaya itu tuh eh, bisa bisa karena kan self fulfilling prophecy yang melekat tuh yang nggak baik nih misalnya itu gimana caranya bisa dihilangin atau dikurangin lah gitu itu satu. Terus yang kedua, tadi kan caranya hubungi profesional jika merasa mengganggu kalau supaya nggak self diagnose gitu. Nah itu tuh kategori indikator mengganggu itu gimana? Soalnya kadang-kadang nih kita ngerasanya oke ini kayak perlu deh harus gitu. Tapi tiba-tiba nih enggak deh kayaknya oke. Tapi nanti minggu depan lagi atau bulan lagi kayaknya nggak perlu gitu. Jadi belum belum konsisten gitu, belum ajeb gitu. Jadi ada nggak kayak indikator-indikator yang, yang tadi bisa dijelasin lebih jelas lagi yang kategori mengganggu tuh seperti apa gitu. Itu dulu. Terima kasih. Oke, Teh Aya, thank you. Yang pertama teh tadi apa sih jadi lupa deh. Apa teh tadi Gimana yang pertama? gimana caranya bisa membreakdown atau redo atau relearn Oh, atau rewiring self fulfilling prophecy oke. tadi. Yang udah bertahun-tahun misalnya gitu ya, yang udah jadi belief gitu ya, jadi udah kepercayaan. Bisa dengan konseling Teh, bisa dengan konseling. Nanti kan akhirnya si self fulfilling prophecy ini tuh apa ya? Nyerangnya teh kognitif si otak nih, nyerangnya tuh ke pikiran gitu. Jadi nanti bisa bisa dengan konseling, tapi tergantung seberapa parah kayak gitu. Nah, ketika misalnya masalahnya masih ringan, ketika masalahnya masih bisa diatasi oleh diri sendiri, itu bisa dengan bantuan konseling. Tapi ketika memang misalnya sudah kronis, sudah menahun, sudah lama, udah kita percaya sampai wah udah parah banget tuh, yang akhirnya kitanya jadinya gangguan itu bisa dengan eh, apa namanya psikoterapi kayak gitu. Nah, psikoterapi ini prosesnya bisa tergantung seberapa parah, bisa beberapa kali pertemuan dengan psikolog kayak gitu, Teh. Nah, untuk nomor dua tadi gimana sih? Apa jadi aku gampang lupa banget ya. Apa teh yang kedua teh? Kudu hiji-hiji emang ditanyana euy. Yang kedua, itu ada nggak indikator Oh, merasa indikator ya. dirinya itu gimana? Iya. Hmm. Oke, indikatornya sebenarnya nggak ada teh. Jadi ketika memang kita ngerasa nggak baik-baik aja, ketika kita ngerasa keganggu nih aktivitas sehari-hari, boleh banget buat langsung ke tes gitu, di asesmen kayak gitu. Jadi memang nggak harus nunggu
parah, nggak ada standarnya, bahkan orang normal pun boleh banget buat asesmen, apakah itu ngelihat nanti minat bakat, entah itu karir dan lain sebagainya, bisa tuh seperti itu tuh. Oke, makasih. Soalnya sempat pernah baca, tapi ini nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi ada Gimana tuh? juga kayak high functioning depression gitu. Jadi seolah-olah tuh dia baik-baik aja, tapi ternyatanya enggak gitu, kayak nggak tahu numbing atau suppress the emotion gitu. Jadi nggak sadar gitu. Gitu. Jadi nggak perlu gimana-gimana juga, asal ada kemauan kita boleh boleh counsel gitu. Ya, bisa, boleh banget. Ya itu ketika yang aku sedih teh, apa ya? Yang aku sedih dengan stigma masyarakat kita sekarang teh, pergi ke psikolog, asesmen dan lain sebagainya, itu tuh dikaitkan dengan orang-orang yang gangguan. Padahal kan sebenarnya orang yang normal juga boleh ya, ketika ada masalah-masalah gitu, tapi stres-stres ringan, stres-stres rasa sedih yang berkepanjangan gitu, sebenarnya kan boleh banget gitu. Dan itu tuh sebenarnya hal yang wajar buat sedih gitu. Jadi sebenarnya pergi ke psikolog, pergi buat asesmen, pergi ke konselor itu nggak harus nunggu parah dulu. Bahkan ketika normal pun, ketika lagi bahagia, lagi senang, itu boleh banget buat cerita-cerita ke kita. Oke. Gitu teh. Terus satu lagi, boleh nanya nggak? Kan kalau sekarang mah udah banyak ya website kayak early screening gitu atau screening awal gitu, bahwa misalnya kayak kalau ADHD atau depression atau lonely, tapi emang sih dia nggak langsung diagnose kalau kita itu punya gangguan mental, tapi dia itu akan refer kita, please seek professional help gitu. Untuk kita lebih kita meyakinkan diri gitu. Itu boleh nggak sih jadi kayak pijakan awal atau indikator bahwa oh kayaknya iya deh aku perlu gitu. Bisa nggak sih gitu. Tapi websitenya juga yang mungkin terpercaya atau apa gitu. Oke, ya boleh banget ya itu buat pijakan awal gitu, buat yang tadi kita kembali ke self awareness. Itu bisa banget buat kita ningkatin self awareness, tapi dengan catatan si websitenya harus yang kredibel ya, yang misalnya udah disupervisi sama psikolog gitu, atau disupervisi sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Itu nggak apa-apa banget, tapi hanya sebagai pijakan awal, karena kan sejatinya ketika kita mau mendiagnosis seseorang itu dengan gangguan atau kepribadian seseorang, itu harus dilakukan tadi kata Teh Vega, battery test. Jadi banyak alat tes yang nanti itu saling melengkapi gitu. Ketika alat tes ini mengatakan ini, apakah di alat tes ini mengatakan hal yang sama apa enggak? Kayak gitu. Jadi memang harus di cross check antar alat tes. Tapi itu bisa jadi pijakan awal Teh. Oke, terima kasih. Oke. Ya, jadi pada intinya mah sadar dulu aja Pak ya, karena Yes, jadi benar. sadar teh susah ya. Sadar Betul. bahwa kita tuh sedang ada masalah, sadar bahwa kita tuh sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena itu yang kemudian menjadi indikator awal bahwa oh ya ya, aku butuh melakukan sesuatu untuk menangani apa yang sedang aku alami. Gitu. Yes, Dan mungkin sepakat. kalau untuk orang yang nggak sadar ya, mungkin bisa dilihat dari teman-teman sekitarnya. Kamu nyebelin Nah, nggak? itu. Gitu. Atau kalau memang ada juga kondisi yang neurologis sebenarnya. Ada yang kondisinya neurologis di mana orang itu ya dia nggak sadar sama sekali bahwa kayaknya aku pernah nyampein juga di ruang sadar yang keberapa ya, ada namanya ada kondisi neurologis yang memang itu mah secara genetik di otaknya itu memang bikin dia nggak sadar sama pain, nggak sadar sama emotion dan lain sebagainya, sehingga ada masalah pun ya dia nggak ngerasa ada apa-apa gitu. Oke, terakhir P, ada So, dari Kodisa Senjaya. Kang hmm, DP, gimana sih bedain antara ADHD sama hiperaktif? Dua-duanya beda atau sama? hmm, gini Teh. Jadi, yang namanya ADHD itu adalah gangguan neuron yang mempengaruhi fokus, kontrol, dan lain sebagainya kan. Nah, apa namanya, si hiperaktif ini, bedanya apa ADHD dengan hiperaktif? Hiperaktif itu adalah salah satu gejala yang ada di dalam ADHD. Nah, khususnya, jadi kan ADHD itu ada tiga jenis, ada kurang fokus,
ada hiperaktif dan impulsif, ada gabungan dari keduanya. Nah, apa namanya, ketika yang hyperaktif ini jadi kan suatu gangguan kesehatan mental itu terdiri dari banyak simptom, terdiri dari banyak gejala kayak gitu. Jadi ya itu tadi, ADHD itu salah satu dari gangguannya adalah salah satu gejalanya adalah hiperaktif. Nah, hiperaktif ini biasanya ada di hiperaktif impulsif. Jadi dia ya banyak bergerak, selalu pengen bergerak, bicara berlebihan gitu. Tapi untuk anak yang punya, misalnya nih, ada anak hyperaktif, itu tuh nggak bisa langsung semena-mena dikatakan ADHD, karena ADHD itu adalah hanya salah satu dari gejalanya aja, kayak gitu. Jadi orang yang hiperaktif itu belum tentu ADHD, tapi orang yang punya ADHD itu pasti ada gejala hiperaktifnya, kayak gitu. Oke, berarti beda ya, Pe. Ada gejala, ada gangguan, gitu ya. Yes, Gangguan-gangguan itu punya gejala dan dalam kasus ADHD, salah satu gejalanya adalah hiperaktif. iya Dan benar tadi ya, Kang, hiperaktif belum tentu ADHD ya. betul. Bisa aja karena tadi kebanyakan minum kopi sehari 5 Ah, gelas gitu ya. mm. Sehari 2 liter gitu kan. Nah, itu bisa jadi hiperaktif juga gitu, teman-teman. Oke. Sip, Karena sudah 1 jam ya, tidak terasa yes, kita sudah alhamdulillah. bersama-sama di ruang sadar malam hari ini. Kita harus pamit undur diri. Tapi sebelum pamit, aku mau mengingatkan lagi ke teman-teman semua untuk yang barangkali merasa ada yang salah, bukan yang salah ya, merasa ada masalah dengan dirinya, merasa lagi galau, merasa lagi kurang enak badan, ya minum paracetamol itu mah. Boleh konseling ke Sintesa Wellness atau barangkali teman-teman juga mau switch karir, mau apa namanya, pengen tahu kira-kira minat dan bakatnya tuh ke arah mana sih? Hmm, Bisa langsung aja chat admin untuk daftar asesmen ya, karena nggak cuma anak-anak tadi ya, ya, ada juga asesmen untuk orang dewasa ya. Jadi kita semua gitu. usia ada Kang. Gitu. Semua Jadi usia yang punya bahkan ya pengen ya lihat ya. nih minat bakat anaknya, bukan dari tes Mm-mm. sidik jari ya, tapi dari serangkaian tes ini bisa. Iya, 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 iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Ruang Sadar malam hari ini. Sebelum kita akhiri, yuk kita foto bersama terlebih dulu. Untuk teman-teman yang So, barangkali mau membuka kameranya dan tampil, boleh banget. Aku tunggu sampai 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Pasang muka terbaiknya, teman-teman semua. Muka-muka yang didiagnosa dengan kebahagiaan. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Ruang Sadar malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang DP tadi bermanfaat dan bisa ya jadi jalan untuk teman-teman semua menjadi lebih sadar, lebih kenal, dan harapannya nanti punya kendali terhadap diri sendiri. Aku Aditya Siregar beserta Kang DP pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Ruang Sadar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Terima ya kasih banyak teman-teman semua. teman-teman. Sampai